Ini Vitalik Buterin ya, founder dari Ethereum. Ini muridnya Dr. Nicholas Kokalis. Makanya itu sekarang ada real world asset ya, yang di backup aset nyata, emas, properti, real estate. Bisa juga menggunakan Bitcoin, Ethereum yang memang benar-benar liquid ya, stabil. Tapi teman-teman sahabat, uang, nanti kita akan memahami tentang uang ya. Uang, bagaimana sih uang itu ya, cara kerja uang itu. Nah teman-teman, kalau uang kertas itu teman-teman ya, uang kertas itu nilainya akan turun. Kita beli es zaman saya kecil itu 50 rupiah udah dapat es cemut itu ya. Es cemut. Nah dulu waktu saya kecil tuh, saya 90-an itu dapat es cemut ya. Nah sekarang 100 rupiah, 50 rupiah nggak bisa dapat apa-apa bos. Es cemut sekarang minimal 2000. Simak terus videonya. Well, jos gandos, kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Sahabat sisi tipsip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan malam hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini ada update terbaru dari Picor Team atau Pi Network, informasi yang terbaik perkembangan terkait Pi Network. Node versi 0.5.4 mencakup mekanisme baru yang melacak pot terbuka pada node Pioneer. Pembaruan memungkinkan penghitungan bonus node yang lebih andal dan aman, serta merupakan langkah menuju tujuan yang lebih besar, yaitu memungkinkan migrasi imbalan penambangan node. Baca lebih lanjut tentang apa yang termasuk dalam pembaruan versi ini. Oke, ini yang menggunakan laptop atau komputer ya, penambangan menggunakan komputer ya, menggunakan node. Nanti akan ada pembagian bonus ya, penghitungan bonus yang lebih akurat lagi ya, gitu ya sahabatku ya. Persiapan ini nanti berarti Pi sudah akan mendekati sempurna untuk inovasi teknologinya ya, Web3, kemudian menggabungkan blockchain, AI ya, artificial intelligence, termasuk kemarin sudah bekerjasama dengan OpenMind, dan nanti perkembangan selanjutnya kemungkinan Pi yang ada di bursa CEX ya, Centralized Exchange ya. Kita nanti akan lihat bagaimana exchange dari Centralized Exchange OKX itu menguras Pi dan memindahkan di DEX gitu ya. Nah ini juga nanti tentunya akan diikuti ya, seiring waktu berkembang pada tanggal 22 November 2025 yaitu akan mewajibkan pengiriman pesan lembaga keuangan ya, data antar lembaga keuangan di dunia itu wajib menggunakan ISO ya, standar internasional 20022 yang lebih modern lagi ya. Yang sistem lama itu Swift itu sudah tidak akan digunakan sahabatku ya. Nah XLM, XRP, ada Algo, kemudian ada juga Cardano ya, Pi ini sudah masuk ke sana ya, sudah bisa mengikuti sistem pertukaran data keuangan seluruh lembaga dunia ya, bisa ke perbankan internasional, tradisional, kemudian antar lembaga keuangan seperti halnya money changer ya, semua instrumen keuangan dunia itu wajib menggunakan pengiriman pesan standar internasional antar pertukaran data keuangan itu menggunakan ISO 20022, sehingga Pi juga nanti harganya pasti akan melambung ya seiring waktu. Sahabatku, kita akan lihat ini ya sahabatku ya, kita akan cek bagaimana perkembangan saat ini ya, itu yang ada di blockchain Explorer-nya Pi.
Tetapi kita akan melihat dulu komentar-komentar ya. Ini kita lihat di sini GCP akan datang ya, coming soon. Mantap, menyala bangku. Kemudian get VIP access to Australia top crypto event. Akan ada event crypto VIP khusus di Australia November tanggal 22 sampai 23 November 2025. Saatnya dunia sudah menggunakan standar pengiriman pesan pertukaran data keuangan ya, menggunakan ISO 20022. Nah, saat itu juga 2 hari itu ya, di sini ada top speaker ya, and powerful networking ya, yang memiliki kekuatan jaringan ya, terkuat di dunia. Nah, di sini ada ini Vitalik Buterin ya, founder dari Ethereum. Ini muridnya Dr. Nicholas Kokkalis. Masa iya bang? Ya iya, ini kan muridnya bos. Termasuk siapa itu? Yang pemilik Cardano, CEO Cardano, founder Cardano itu juga anak buahnya Dr. Nicholas Kokkalis. Kemudian di sini ada si tukang bikin koar-koar ini, Michael Saylor ya, pendukung Bitcoin. Kemudian ada juga di sini Chang Feng Shao. Nah, ini orang-orang yang berpengaruh ya, dia akan menjadi pembicara di acara event di Australia. Oke ya sahabat, ini kalau kita lihat di account statistik untuk distribusi akun yang terbanyak di sini ya. Nah, di sini Walls ini ada 10 juta pi lebih, di sini total nilai dari 2 miliar 312 juta. Ya ini hanya 23 yang megang ya. Ada Sex Dolphin. Nah, teman-teman di mana nih? Ada yang 1000 sampai 10.000 pi. Nah, banyaknya di 100 sampai 1000 pi ya, atau lebih ini nih ya. Nah, masih banyak di sini ya. 10 pi ini ada 13.875.784 akun di sini ya. Nah, teman-teman ya bisa lihat ya. Kalau kita berada di sini nih, saya nih 1000 sampai 10.000, berarti saya berada di 245.032 akun di sini ya. Nah, teman-teman kita akan lihat sahabat semuanya di sini. Pi Foundation ya 1, Pi Foundation 14, Pi Foundation 3 di sini. Ini memegang jumlah pi ya, dan di sini ada liquidity reserve ini ya, teman-teman. Nah, di sini totalnya ada 213 miliar dolar. Nah, jadi teman-teman lihat ini di sini ada Gate.io seperti Bitget, ini kan centralized exchange ya. Nah, centralized exchange ini nanti lama-lama dia kalau memang dia dimasukkan ke DEX ya, liquidity pool, ini habis ya, nilai pi akan melejit ya. Dan digunakan di ekosistem pi, di situ pi browser nanti. Seiring waktu jika pi naik, kalau memang mau jadi stable coin itu 314.159 US dollar ya, harus memenuhi syarat-syarat teman-teman ya, menjadi stable coin ya, harus memenuhi syarat. Backup asetnya, kemudian memang nilainya sudah semakin tinggi mendekati ke sana, dan memang kalau ditetapkan stable coin segitu ya bisa saja, tapi itu kan membutuhkan backup aset yang gede, mulai dari emas ya, dari backup aset mungkin Bitcoin, Ethereum, dari kripto bisa ya. Untuk stable coin menggunakan backup aset kripto bisa. Stable coin juga bisa dari algoritma, tetapi risikonya tinggi ya, seperti Luna, Terra Luna. Seperti baru-baru ini juga ada juga yang jadi nol dog-luduk itu. Nah, makanya itu sekarang ada real world asset ya, yang di backup aset nyata, emas, properti, real estate. Bisa juga menggunakan Bitcoin, Ethereum yang memang benar-benar liquid ya, stabil. Tapi teman-teman sahabat, uang, nanti kita akan memahami tentang uang ya. Uang, bagaimana sih uang itu ya, cara kerja uang itu. Nah, teman-teman, kalau uang kertas itu teman-teman ya, uang kertas itu nilainya akan turun semakin tahun dia akan menurun. Ya, misalkan dari tahun 2013 tahun 1913 US dollar itu nilainya masih tinggi dianggapnya ya. Tapi semakin US dollar itu memiliki nilainya akan anjlok turun. Misalkan dulu mungkin 1 sen dolar dapat sapi, tapi sekarang nggak dapat apa-apa, harus 100 dolar seperti itu ya. Atau lebih gampangnya gini, nilai rupiah itu dulu kita beli es zaman saya kecil itu 50 rupiah udah dapat es cemut itu ya. Es cemut.
Nah dulu waktu saya kecil tuh, saya 90-an itu dapat es cemut ya. Nah sekarang 100 rupiah, 50 rupiah nggak bisa dapat apa-apa bos. Es cemut sekarang minimal 2000. Coba aja sekarang es krim modelnya ya, ada itu yang sekarang 2000-an es krim itu. Nah 2000, bayangin 50 rupiah tahun 90, sekarang tahun 2025 sudah 2000 rupiah. Artinya nilai uang kertas itu, uang fiat, uang tradisional itu turun sahabat. Sedangkan jika Pi ya, mata uang kripto ini semakin banyak diadopsi, semakin banyak digunakan di ekosistem, semakin digunakan orang sehari-hari ya, semakin banyak disimpan orang juga. Ya bukan hanya di sentralis exchange saja, karena sedikit nih. Yang ini yang lulus QIEBI ya, ini banyak yang nggak lulus QIEBI ya. Tapi nanti akan masuk ke sana semua, ke ekosistem Pi, ke dApps-nya Pi, itu banyak pengembang ya. Nanti semua akan lari ke sana teman-teman. Jadi ini Pi ini revolusi uang sebenarnya kalau sadar ya. Walaupun tidak global consensus value yang harus diinginkan pionir komunitas, jutaan komunitas di dunia. Kalau global value ya itu kan nanti nilai kepercayaan trust ya, nilai trust kepercayaan, dan memang akan kembali lagi seperti zaman dulu emas ya, dipercaya dia memiliki nilai dan ditetapkan oleh manusia jutaan manusia di dunia. Makanya emas memiliki nilai dan nilainya tidak akan turun, semakin tahun akan semakin naik ya, beda dengan uang fiat atau kertas gitu ya sahabatku ya. Nah makanya Pi ini nanti jika pun tidak terjadi GCV yang dimaksud teman-teman tadi, Pi stable coin, itu nilainya akan naik semakin tahun akan naik. Misalkan saat ini 0,2, siapa tahu tiba-tiba akhir tahun atau awal tahun menjadi balik lagi ke ATH 3 US dollar. Nanti cepat, semakin banyak digunakan orang, semakin banyak dipercaya ya teman-teman ya, ini nilainya akan semakin naik. Nah kalau mau jadi stable coin itu ada syaratnya teman-teman gitu ya. Syaratnya itu sangat ketat, saat ini harus real world aset, benar-benar nyata ya, jangan sampai jadi ndol geluduk yang dimaksud seperti itu ya. Nah makanya teman-teman bisa lihat di sini OKX, centralized exchange OKX, kita cek dia di sini tinggal 14 juta. Nah kemana larinya? Nah ini berarti dia dilarikan ke DEX bisa juga itu, decentralized exchange punyaan dia mungkin sudah dikuras atau dimasukkan ke liquidity pool gitu ya teman-teman. Nah dia punya keuntungan juga nantinya teman-teman gitu. Nah nilai Pi kalau mau dikuras semua seperti yang lulus QIEBI ini, OKE, Get.io, Max dan yang lain-lainnya, itu masuk ke dApps, ke sistem Pi browser, jantungnya Pi browser, jantungnya masa depan keuangan, uang yang terdesentralisasi dengan teknologi blockchain Web3 ya, kolaborasi dengan AI ya, maka Pi itu nilainya akan meroket teman-teman. Apakah bisa bang nanti suatu saat nanti Pi ini bisa menjadi seperti Bitcoin? Bisa saja dengan kekuatan komunitas banyak ini ya. Secara diam-diam Nicholas Kokalis ini sudah menyusun fondasi selama 6 tahun lebih, dan jika ini terjadi FOMO nanti besar-besaran, semua akan menggunakan Pi karena bisa digunakan untuk alat tukar barang dan jasa sehari-hari, bisa digunakan untuk pembayaran lintas batas negara masuk ke instrumen keuangan perbankan Pi ya, bisa juga sahabatku gitu sahabatku ya. Nah makanya yang megang Pi ini pegang erat-erat gitu, jangan sampai lepas alias didol ya. Saya kalau perlu serok ya, karena hanya satu nilai Pi, mau dimanapun tetap satu nilai ya. Itu teman-teman ya, tetap semangat. Karena kalau global consensus value Pi misalnya digunakan sebagai uang ya, dengan nilai trust kepercayaan, karena memang di data di blockchain Explorer Pi ya, data itu banyak digunakan dengan nilai global consensus value. Misalkan selama berapa tahun kemarin, 2 tahun ya, terdata dengan kemarin ada perubahan protokol V23, kemudian ada lagi upgrade terbaru tadi versi node-nya 0.5.4 tadi, dan semakin kesini Pi akan semakin kokoh menjadi uang digital ya. Berarti antara dua pilihan sahabatku, kalau mau jadi stable coin ya, itu kemungkinan backup asetnya harus gede ya, 31, berapa sekitar kemana saya itu 3,14 kuadran triliun US dollar. Ngeri lo ya. Nah tetapi
Jika Pi ini memang bukan sebagai trust kepercayaan, ceritanya nilai value itu, ya value saat ini seiring waktu akan naik, bisa jadi $100, $1.000 per Pi, bisa menjadi 10.000, dan semakin banyak digunakan orang sehari-hari ya semakin tinggi. Karena Pi masuk aman, ya sudah layak mengikuti syarat sebagai standar pengiriman data pertukaran uang ISO 20022 sama SLM, XRP. SLM, XRP itu bisa kesalip sama Pi. Bukan 100 miliar ini langsung semua berada di suplai yang beredar, bukan ya, hanya 8,3 miliar, 8 miliar 300 juta Pi saja teman-teman ya. Ini masih tersimpan rapi semua untuk di penambangan, terus berlanjut gitu ya. Oke, kita akan cek di sini teman-teman. Nanti akan kita cek ya. Ini ada CX dan core team, kemudian coba kita di sini statistik transaction. Ya, mana ya? Sebentar. Kita lihat di sini CX dan core team. Nah, habis semua ya. Ini yang masih banyak di Bitget, ini masih banyak menjual di sini. Kemudian di Max 43 juta Pi, kemudian di GTO 222. Nah ini teman-teman, kalau ini semua nanti sudah dikuras sama wall sama paus masuk ke DEX ya, decentralized exchange, di Paybrosper, semua ekosistem berjalan, aplikasi berjalan, semuanya berjalan. Ini nanti ya, saat setelah Pi ini FOMO dikenal dunia dan dipercaya, ngeri sahabat, nilai Pi ini semakin meroket, bener, asli bener. Ini bisa ngejar Ethereum nantinya. Itu BNB bisa kesalip, makanya BNB ketakutan ya. Binance ketakutan. Maaf batuk. Oke. Nah ini nanti akan habis. Ya sabar saja, tenang ya. Karena untuk menjadi stable coin syaratnya itu harus ada perubahan protokol juga ya. Kalau emang dia menggunakan sistem backup aset real world aset emas seperti tadi ya, itu prosesnya gede ya backupnya teman-teman ya. Kalau memang nanti menjadi trust kepercayaan, dipercaya dengan adanya fase barter barang dan jasa dan masuk ke data blockchain, dan semua ini nanti yang ada di CX terkuras masuk ke ekosistem Pi yang ada di Paybrosper, ya bisa saja terjadi ya menjadi uang. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi ya, Pi ini akan seiring waktu menjadi uang yang semakin tahun nilainya akan semakin naik. Bukan seperti uang fiat yang semakin turun. Ini untuk analisa saya pribadi ya. Saya juga nggak harus dukung mana-mana, tidak. Kita ini masih menganalisa. Ya seandainya pun terjadi Pi stable coin GCP, ya syukurin saja. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, karena nilai Pi ini menurut saya pribadi ya semakin tahun akan semakin naik. Paham ya, kalau uang kertas itu semakin nilainya semakin turun, kalau Pi teman-teman nilainya akan semakin naik. Ya teman-teman saat ini punya 10 Pi hanya dapat mungkin ya berapa sih? Apa sih itu 10 Pi 0,2 US dollar, anggap saja 5.000 rupiah, 5 kali 10 50.000. Teman-teman hanya dapat rokok sukun itu 2 bungkus ya. Ya gitu kan. Ya nanti ya 2 bisa juga setahun atau 2 tahun kemudian 10 Pi teman-teman itu bisa dapat mobil Avanza, bisa juga terjadi. Karena nilai Pi-nya seiring waktu akan tinggi, value-nya, nilainya akan tinggi. Gitu. Dulu cuma dapat rokok 2 bungkus, sekarang nanti 2 tahun lagi dapat Avanza baru, bisa terjadi. Seperti dia, beda dengan uang fiat. Teman-teman punya uang 10 uang teman-teman 100 juta, saat ini dapat sapi 4. Nah 2 tahun kemudian teman-teman cuma dapat sapi 2. Nah kan turun nilainya ya. Paham ya di sini ya. Tetap semangat. Sekian dulu video dari saya ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.